depan. Ini tidak kelihatan. Karena apa? Ar-Rahim itu maliki yaumiddin. Rojone dina kiamat sembol iku sesuk bentuke kaya ngapa wallahu alam. Kiai-kiai rapate mikir kiamat iki kapan rapate dipikir. Kenapa? Wong mati bareng-bareng wae kok dipikir. Kok kiamat yo ijen ngono yo mikir. Wong iku bareng-bareng mabruk anu mati kabeh. Gitu. Malik yaumiddin. Itu hari kiamat engko ana dajjal ana apa. Tapi sekarang ini kiamat itu menjadi ilmu. Yang akhirnya kemudian jadi seperti ramalan orang. Padahal ini sudah dijelaskan, kamu nggak ngerti kapan datangnya. Tanda-tandanya itu begini. Tapi itu juga bukan tanda-tanda yang pasti gitu. Hari ini, tafsirnya beda-beda. Dajjal. Dajjal itu akan muncul di menjelang kiamat. Tapi karena wis dipikir dino iki, akhirnya menghasilkan bahwa Dajjal itu Amerika, Dajjal itu dolar, macam-macam. Akhirnya Dajjal itu sopo ngono. Akhirnya terus Kiai Said diarani Dajjal, diarani apa? Itu kenapa? Ya karena orang maya mikir, itu konsep masa depan. Tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid, awas. Delik kabeh wis sing didol bandane karena takut ada asteroid. Ternyata yang enggak jadi tahun kemarin. Tanggal 15 Ramadan hari Jumat enggak jadi. Terus Sungai Tiberias mengering. Nah, Sungai Tiberias, Danau Tiberias itu mengering ya dari dulu, kalau lagi airnya kurang ya ngering. Tapi mengering yang dimaksud tanda-tanda kiamat itu, besok ketika seluruh kaum muslimin itu perjalanan menuju Makkah Madinah, kehausan, teringat ada Danau Tiberias, begitu bergerak ke sana airnya kering. Karena apa? Diminum sama Ya'juj Ma'juj. Akhirnya kemudian ini orang ramai sekarang sampai ahli kiamat. Sampai akhirnya kemudian akan ada khilafah. Rawame khilafah kemarin itu, ayo kono. Ini adalah khilafah. Ala minhajin nubuwah. Oh ini padahal khilafah riyah khilafah itu Hizbut Tahrir. Tapi ben ketok keren itu bagi tanda kiamat terus menyebut bagian dari kiamat. Akhirnya ahli kiamat, ustadz ahli kiamat ono. Bisa dibahas kiamat, Dajjal, wis diwedeni corona, diwedeni kiamat. Ya kenapa? Mengambil ini menjadi sebuah disiplin. Sementara ini adalah masa depan. Maliki yaumiddin itu masa depan. Terhadap maliki yaumiddin songsong dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Songsong dengan ibadah. Nah ibadah itu apa? Kan gitu. Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, ada yang disebut ibadah mahdoh. Itu ketentuannya ono. Napa kowe? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu capaian ibadah. Tapi ibadah sendiri itu apa? Ibadah itu sendiri adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah itu lihat engkau. Jadi ibadah itu pada dasarnya adalah seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Konsep husnudzon manusia kepada Allah karena manusia berhadapan dengan maliki yaumiddin. Lu tidak ada yang tahu. Husnudzon seperti dilihat. Lu makanya kan dalam pelajaran dasar bagaimana kita memahami akidah itu kan, kita diajarkan tentang abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim imil ihsani. Jadi kita mulai dengan Bismillah, menyebut asma Allah. Nah, asma Allah Ar-Rahmani tadi itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Disekno Ar-Rahman. Belas kasih dunia dan akhirat. Nah, wabir rohimi terhadap Ar-Rahim yang maliki yaumiddin. Yang ini adalah tentang masa depan manusia dalam perjalanan hidupnya. Daimil ihsani adalah
kuatnya kita, langgengnya kita berhusnudzon kepada Allah. Lha niku makane ibadah ora ana sing ngero, ketrima apa ora ndak ana sing ngero. Makanya konsep iya karena na'budu adalah konsep ihsan. Dan jangan ribut di situ itu. Karena yang menerima ibadah itu Allah. Makanya orang kalau ibadahnya ini husnudzon, aja ribut. Membayangkan ditompo aja sudah takut gitu. Jangan-jangan kayak gak ditompo. Mikir diterima atau tidak aja kita sudah mumet. Nah ini. Maka biarkanlah orang beribadah. Yang tidak boleh itu bid'ah. Ibadah yang dibuat buat muhdasah. Lah muhdasah itu apa? Merubah syariat ibadah mahdhah. Salat zuhur, papat. Saking senengnya dadi 7 ngono lha iku ora oleh. Salat Jumat, saking senengnya tiba-tiba dilakukan jam 7 pagi, ya ora oleh. Utawa barasar itu ya ora oleh, ndak boleh. Nah, ya. Makanya konsep ibadah ini adalah konsep husnudzon. Pokoknya semoga-moga ketompo lah. Nah, kalau sudah ibadah husnudzon kepada Allah, moga-moga ketompo, nasta'in minta tolong. Baca Quran itu ibadah. Makanya ada orang yang selalu menggunakan Quran untuk ibadah. Habis itu minta tolong. Saya akan ibadah baca Yasin ya Allah. Tapi habis itu saya minta tolong. Apa? Muga-muga mbahku iku di ngapura dosane di akhirat. Lah menghasilkan tradisi yasinan. Ada yang baca Quran itu ibadah. Tapi minta tolong untuk apa? Oh, ini berbeda lagi. Sing dibaca Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu minta tolong. Mudah-mudahan perempuan cantik itu mau menjadi istri. Loh, itu konsep ibadah, husnudzon dan minta tolong. Makanya macam-macam. Ini ibadah itu husnudzon. Salat zuhur, Allahu Akbar. Ya. Tuh. Menjadi keanakan. Seperti kita melihat tapi kita nggak ngelihat. Ya jangan salah kalau sholat ini Allah Akbar melihat sesuatu yang memang nyata di depan mata. Seperti jam dinding, seperti tembok, seperti ruko bolong. Itu kelihatan. Karena apa? Kita diperbolehkan seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau nggak lihat, ya itu pasti delok ini ternyata rakyat malah kita katok bolong, kita sarung bolong. Gitu. Jangan lupa bahwa ketika kita tidak melihat, Allah melihat kita. Fa'innahu yaroka, maka Allahu Akbar. Malah kerungu bakso boleh. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita ini sedang diawasi Allah, maka mendengarkan bakso itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Rong mangkok pak, lah itu tidak boleh. Ini makanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Boleh aja. Sing enggak boleh itu terus dari Kiai Anwar Zaid. Kok luwe le, enggak boleh. Loh, itu enggak boleh loh, itu makanya konsep ibadah itu demikian longgar. Karena semuanya adalah husnudzon. Akan tetapi jangan lupa. Jangan lupa bahwa kita yang seolah-olah melihat Allah, di dunia ini ada yang melihat Allah. Pernah ketemu dan dipanggil langsung oleh Allah. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang seolah-olah ini mesti nitip sama yang melihat. Nah, cara nitipnya apa kepada Rasulullah? Ya baca sholawat. Wong kita tidak pernah lihat, makanya dalam setiap ibadah jangan lupa tutup dengan sholawat. Itu prangkone wong seolah-olah itu nitip pada yang benar-benar melihat. Makanya kita ini harus selalu nitip pada Rasulullah. Donga ya ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salat ya kama shallaita ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ojo ribut bab sayyidinanya.
Yang tidak sayyidina berpegangan pada kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Tapi yang menggunakan sayyidina berpegangan kepada la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Nah pegangane ono dhewe ora usah diributno. Sing sayyidina monggo sing wis ngono ae pokoke. Sing penting wasilah teng Kanjeng Nabi. Dan setelah itu tabarruk kepada Nabiullah Ibrahim kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Belum mangane. Karena kita ini punya kebiasaan setiap hari titip. Sholat nitip, donga nitip kepada Rasulullah. Masa kok ora kenal. Wong nitip kok ora kenal. Maka biar kenal apapun bab dan cerita tentang Rasulullah. Kita selalu ingat. Apapun peristiwa yang pernah terjadi dengan Rasulullah. Kita peringeti supaya kenal. Wong nitip kok ora kenal. Makanya termasuk peringatan nuzulul Quran, Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Itu dalam rangka apa? Pengen kenal wong bendino titip kok tidak kenal gitu loh. Makanya kan kemudian ini. Nah ini aja. Kalau kita berada di wilayah ini dengan tenang bahwa ibadah itu adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita enggak ribut. Oh kono modele lah wis mungkin rumangsa setan iki panggonane ning kene cepit. Ana sing Allah akbar. Mungkin rumangsane setan ning kene cepit ngisor. Ana sing Allahu akbar. Oh setan aja ganggu disetop. Ngene kok bingung. Loh makanya dalam hal ibadah itu indah. Poso. Wong poso bersih-bersih ya ana sing arep padusan husnudzon, mudah-mudahan dengan adus sebelum Ramadan ini menjadi awal kebersihan dalam toharo. Lu ndak usah ribut. Kiai salat, wong nunggu santrine di sawah belum pulang, maka kiai-kiai salatnya mundur. Untuk nunggu siapa? Nunggu makmum. Wong jenengane imam iki butuh makmum. Lah nek makmume belum datang jam 11:30 ditunggu sampai 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang ya ditunggu. Rabbana, Rabbana. Belum datang ya sabar. Tombo ati. Masih belum sabar. Kena nesu kok teko-teko. Diuruki anjang nanti datang. Nah, ini khusnudzon. Stenono. Setelah itu sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong imame tuwek. Wis napase cekak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Khusnudzon jangan-jangan sing mburi iki dengkule linu. Ora ngerti Allahu akbar. Tahu wae sing diwaca. Al-Baqarah ngono ya bubar. Ora meng sampean Pak Bupati dadi makmum mlayu. Aja lho. Walaupun sing ngimami, kecuali sing ngimami wonten presiden ne Pak Bupati ya anteng sajan ngomel-ngomel. Lho itu. Perlu khusnudzon. Jadi aja terus kemudian kita menilai ibadah orang ngono. Syirik, kafir. Ojo gitu, wis jarno ae. Bahkan misalnya ada gitu saya ada orang mati terus ada orang mati ngele tumpeng ngele lampu, ngele kopi, kayak payung lampu dikeluar di kita khusnudzon aja Allah. Itu kan karena saking gelone wong tuane mati. Engko nek wis pegel ya leren-leren dhewe ngono ta. Lah menghadirkan prinsip-prinsip dasar iya karena butuh beribadah itu khusnudzon. Dina iki angel ora umum. Akhirnya kita ini ribut persoalan ibadah. Nah untuk itu semua maka kita ini ya sudahlah. Karena yang tahu agama itu yang diberikan itu adalah Rasulullah. Maka ihdinas siratal mustaqim. Ya sudah minta jalan yang lurus yang dibimbing oleh Allah. Yang pernah diajarkan kepada Rasulullah. Tapi siratal mustaqim itu ya ono siratal ladzi. Nanti ini jalannya orang. Nah kayak
kita ini kan lebih banyak mengikuti jalannya orang. Yang mengikuti langsung jalannya Rasulullah itu dulu siapa? Ya sahabat yang ketemu langsung bisa nanya, ya Rasulullah, ini bagaimana? Ya Rasulullah, ini bagaimana? Kalau kita kan ikut jalannya orang-orang sudah katanya an panjang. Makanya hadis itu an kola Rasulullah. An amarona Rasulullah. An nahana Rasulullah. An kunna ma'a Rasulullah. An ro'ah itu Rasulullah. An sami itu kan panjang karena kita ini sudah masuk ke wilayah Siratal Ladzina, jalannya orang-orang panjangnya luar biasa. Makanya kita ini jalannya orang-orang yang ya parani kuburane diziarahi, menghasilkan apa? Keluhuran budi bahwa kita ketemu Siratal Mustaqim itu menerima bantuan dari orang-orang yang ada di luar kita. Siapa? Ya alladzina ya wong akeh. Makanya kemudian konsep walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang datang belakang ini mendoakan yang pergi duluan yang bawa iman. Tapi karena dia bawa iman, maka imannya ada yang ditinggalkan menjadi warisan kita menjadi iman. Makanya terus ono khol, ada jaro, ada apa. Ini adalah wujud syukur kita bawa ke iman. Tanpa orang-orang ini, as-sabaquna bil iman, kita nggak mengenal iman. Ya imannya wong Jeporo misalnya. Imannya wong Jeporo. Ini kan dibawakan oleh ulama-ulama dulu. Para wali. Sampai sekarang misalnya kayak saya ya. Pengenal iman karena diajari oleh orang tua. Orang tua diajari oleh guru-gurunya. Guru-gurunya diajari Kiai Hashim. Jadi alladzina-nya banyak. Kiai Hashim diajari oleh guru-gurunya. Ada Mbah Soleh Darat, ada Mbah Khalil, ada Mbah Asy'ari. Nah Mbah Asy'ari sendiri ya bahnya Mbah Hashim diajari sama Mbah Khairon. Atau dikenal dengan Mbah Gareng di Ngeroto Purwodadi. Itu mondok diajari di tempatnya Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Diajari oleh Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim diajari Mbah Sufyan di Tuban. Diajari oleh Mbah Jabar di Tuban, diajari sama Mbah Abdul Rahman di Lasem, diajari sama Mbah Benowo di Surabaya sana. Mbah Benowo diajari Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng diajari sama Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko diajari kalian Sunan Bonang. Mbah Bonang diajari Mbah Ngampel. Mbah Ngampel diajari sama Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim diajari oleh Syekh Jumadil Kubro. Tanpa alladzina yang banyak, nggak nyampe ke sini. Nah Syekh Jumadil Kubro diajari Sayyid Muhammad di Pase. Sayyid Muhammad diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Diajari Sayyid Abdul Malik di Mongol. Diajari Sayyid Alawi Amil Faqih. Diajari Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Diajari Sayyid Ali Khalid Qasam. Diajari Sayyid Alwi. Diajari Sayyid Muhammad. Diajari Sayyid Alwi. Diajari Sayyid Ubaidillah. Diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari Sayyid Aisyah. Diajari Sayyid Muhammad. Diajari Sayyid Ali Uraidi. Diajari sama Sayyid Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya kita menghasilkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah mengajarkan iman. Lah mula terus didongakno, diziarahi kubure, fazuruha, ziarahono, jadi online tok, gitu. Nah kalau kita menziarahi kuburnya apa? Kita cinta terhadap tanah air di situ. Wong Jeporo kon ngebom Demak, ya nggak berani wong di situ ada makamnya Sunan Kalijogo. Suruh ngebom Jombang ya nggak berani ada makamnya Kiai Hashim. Tanpa diajarkan apapun orang akan masuk kepada wilayah hubbul waton minal iman, akan cinta pada tanah air. Nah kalau itu semua terjadi, ya an'amta alaihim ghairil maghdub, tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani sing nabine dipateni. Tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu loh, yang waktu itu. Makanya situasi ini kita akan mendapatkan kenikmatan. Nah, itu aja kita jalanin akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kan itu enggak mudah. Butuh hati sing jembar memahami Ar-Rahman
Sebagaimana Rasulullah menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakiroh maknanya khairan kamilan. Kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan itu nggak mungkin sempurna milik manusia karena manusia nggak sempurna. Nah kebaikan sempurna itu hanya milik Allah. Nek manusia nggak sempurna kebaikannya pasti bareng. Ngaji ini baik. Yang paling baik siapa? Ya saya wong kiainya. Cekelimik ngombe ini paling akeh. Nah, itu baik Pak Bupati. Jadi jangan lupa kalau ngaji ini baik yang paling baik ini saya. Rasa data komplain sampean. Tapi jangan lupa saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik karena saya kelihatan baik karena diundang Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nggak ngundang saya, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Lah kalau sudah gitu baik mana saya apa Pak Bupati? Ah ya Pak Bupati, ya apa aku kok suruh aku sing ngundang. Nah cari saya ya nek aku ra teko ya pengajianmu elek, Pak. Iku lagi saya sama Pak Bupati kalau berbicara kebaikan iso ribut, iso gelut itu. Sementara Pak Bupati menyiapkan sampai ada background sebagus ini, sound sebagus ini, lapangan sebagus ini. Tanpa ini semua apa pengajian ini terlihat baik? Ya enggak. Nah apalagi kalau sampean semua ikut komplain. Yang bikin pengajian baik karena kami kiai. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Coba nek jenengan ora teko blas. Oh niki ora pengajian, niki cek sound. Ini makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali kalau kita baik merasa paling baik. Itu jelek jadinya. Belum lagi kemudian kita menjadi baik ini karena orang sing gawe snack idola. Nah, ini sing kotak ya sopo gini itu. Isinya ada kacang, ada roti, macam-macam. Monggo kali disambi. Loh ini bareng-bareng. Makanya ketika makan ini pun Allahumma barik lana loh. Padahal sereten-sereten dewe kok barik lana, kok mutakalim al ghair. Kok bukan mutakalim wahdah wong sereten ya dewe. Ya karena makan ini pun bareng bareng sing gawe sapa, kotake sapa, alah yo macam-macam sudah nanti ada bumbunya. Sing nanem bumbu siapa dadi sedep karena ono uyahe sing gawe uyah sapa. Sing gawe cuwek ya siapa. Pas gawe uyah itu digelundungke itu jangan-jangan orang yang ngompol di tambaknya juga kita nggak ngerti. Wah ini benar-benar bareng-bareng. Makanya kalau makan jangan sendiri, usahakan bareng wong doanya Allahumma barik lana kok ijen-ijen itu nggak bagus. Loh itu, nah itu semesta itu aja kita udah susah memahaminya. Dengan kamilah yang paling baik karena kami celananya cingkrang. Sing gak pakai gunting itu sapa? Kami yang paling baik karena jenggot kami panjang. Sing ndawakno lho ya Gusti Allah. Lah mun opo rapikan sing gawe alat cukur ya patra. Ya silet. Nah. Pak Bupati itu kelihatan cakep karena pakai baju banser. Gantengin pol malam hari ini. Tapi Pak Bupati nggak bisa, nggak ketahuan kalau banser kalau nggak ada tulisan banser. Tulisan itu di bordir. Sehingga mesin bordir itu Cino, mereknya Butterfly. Loh, itu dunia. Jadi jangan dikira kemudian baik itu berdiri sendiri. Pak Bupati sekarang terlihat baik. Karena jadi bupati. Tapi itu suaranya uang ngisor-ngisor sing gelem nyoblos. Kalau nggak ada yang mau nyoblos gitu ya nggak jadi bupati. Maka jangan menjadi bupati yang baik. Jangan melupakan yang di bawah-bawah itu. Sing ngisor wit gedang-gedang itu. Dilupakan. Yang sudah sambil watuk-watuk teko nggawa coblosan pluk gitu. Coba nek mangkel tuh lempok ke tempat sampah nggak jadi bupati jenenge. Jadi baik itu tidak pernah berdiri sendiri. Kalau manusia, polisi terlihat baik ya karena ada maling. Kalau sudah nggak ada maling ya pensiun. Oke. Jadi kalau penjenengan itu ya jangan galak-galak nek ana maling, direhabilitasi dengan baik. Kok jadi gabuki aja wong. Itu adalah alat untuk membuat polisi menjadi lebih baik. Kan gitu. Ono copet, ya jangan dikebuki. Karena copet itu membuat kita menjadi
Baik ketok. Ulama kiai ndelok wong dablek ngono ya ora apa-apa wis jane seneng mawon. Soalnya entek sing dablek ki pengajiane prei. Loh, dunia itu punya ruangnya masing-masing. Waduh. Manusia difitnah, biasa itu sedang dipupuk. Karena pohon itu tidak akan berbuah bagus kalau tidak dikasih pupuk. Pupuk itu pasti bau dan tidak enak. Ya bejone awak dhewe dadi wite dudu dadi tletong ngono tok. Jadi semua di balik yang ada di dunia ini terjadi hukum sebab akibat. Sebab akibat terjadi di situ. Itu. Makanya kebersamaan itu harus saling dijaga. Dan itu semua berada dalam ruang yang sudah diberikan Allah dalam sebuah konsep Ar-Rahman. Lho ngono tok. Iku gek satu tok. Kalau dibaca aja ya enak mau cepet. Tapi kalau kita pahami dan itu hanya itu setetes. Yang saya tak jelaskan ini cuma setetes dari memaknai Fatihah. Itu bukan tafsir tunggal bukan. Itu mesti tak. Di balik itu nanti makna lagi panjang. Karena Quran itu berbicara tentang yang nampak dan yang tidak nampak. Apalagi kalau alif lam mim lah ya sudah. Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan hidayah. Muttaqin itu sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ditaruh depan tentang memaknai ghaib. Wah iku saiki ghaib sapa apa musyrik agar krungu ghaib bid'ah lah ya repot. Padahal masuk pertama kali menjadi muttaqin yang memahami Al-Qur'an itu yu'minuna bil ghaib. Ghaib di situ bukan hanya semata-mata paham pemikiran tapi menjadi experience of religion atau pengalaman keagamaan. Ini tak terus nang dawane ora. Sesuk meneh kapan-kapan Pak Bupati iki. Kok ini alhamdulillah sudah sepuh-sepuh do asam urat masih ibadah. Ya dadi wis niki wis anu dah wayahe gitu kan. Sepuh-sepuh dengkule wis asam urat ya kula ya kudu husnudzon bahwa anu wis padha ada dengkule sudah linu, itulah. Nah itu maka dari hal yang sekelumit dan sederhana ini akan menghantarkan kita kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu sudah dijelaskan minat dzulumati ilan nur yang tergambar di dalam pikiran-pikiran Raden Ajeng Kartini. Suatu yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah. Kita menyongsong Lailatul Qadar, kita menyongsong nuzulul Quran, kita menyongsong kehidupan berikutnya. Semoga semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu dapat syafaatnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.